Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Mari bersama dengan saya pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan kebenaran firman Allah sebagai satu perenungan yang mendasari segala aktivitas hidup kita sepanjang hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang baik, hari yang baru yang Bapa beri bagi kami. Dengan iman kami proklamirkan bahwa hari ini hari yang penuh dengan kekuatan Tuhan. Hari ini Tuhan pasti menolong. Allah Ebenezer, Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman. Berbicaralah Bapa, karena kami tahu dalam setiap perkataanmu ada berkat dan kekuatan yang menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang baik ini kita akan belajar satu tema, yaitu menunggu saatnya Tuhan. Sekali lagi, menunggu saatnya Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Selanjutnya, di dalam ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya membaca kisah mengenai kebangkitan Lazarus, maka kita melihat tadi bahwa Yesus sengaja untuk tinggal lebih lama lagi sebelum dia pergi ke Betania. Saudara, peristiwa ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Sengaja dilakukan oleh Tuhan. Yesus punya maksud baik dalam setiap keputusannya. Allah punya maksud yang sangat baik dalam segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Walau kadang saat rencananya itu mulai dilaksanakan, mulai terjadi, saudara dan saya belum paham sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Lazarus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Maria dan Marta, mereka sudah mengirimkan berita kepada Yesus. Mereka sudah memberitahukan secepatnya dalam kesempatan pertama. Mereka berkata, "Guru, dia yang engkau kasihi sakit." Lazarus sakit. Mereka menjalin komunikasi dengan Yesus. Mereka berteriak, mereka menyampaikan pesan agar secepatnya, seboleh-bolehnya Yesus segera tiba di Betania, di rumah mereka, untuk menolong Lazarus. Saudaraku, yang meninggal adalah Lazarus, seorang yang sangat dikasihi oleh Yesus. Itu ada juga di dalam ayat yang ketiga. Saudaraku, Lazarus sangat dikasihi oleh Yesus. Yesus mengenal Lazarus. Dia begitu mencintai Lazarus. Tapi ketika Lazarus sakit yang sangat parah, bahkan dalam keadaan yang kritis, tetapi Yesus sengaja berlambatan untuk datang menemui Lazarus yang sedang terbaring sakit dalam keadaan kritis. Saudara, berikutnya di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa sebenarnya keluarga ini adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Yesus. Di dalam ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan Lazarus, saudara sekalian, dan juga Maria.
Saudara perhatikan, Alkitab mencatat bahwa keluarga ini keluarga yang dicintai oleh Yesus. Ada orang berkata demikian, saya pernah mendengarnya. Ketika saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok rasanya lebih banyak lagi masalah yang datang dalam hidup saya. Saudaraku, saya mau katakan ini pendapat yang salah. Entah saudara ada di dalam Yesus, entah saudara mengasihi Yesus, saudara mencintai Allah, ataupun bagi orang-orang yang belum mengasihi Yesus, yang di luar Yesus, yang tidak mencintai Allah. Saudaraku, persoalan tetap ada. Masalah tetap ada, saudaraku. Tetapi bedanya, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudaraku, mari kita memiliki paradigma yang baru, yang sudah dikuduskan, pemikiran yang sudah disucikan, berdiri dan berpikir di atas firman Allah. Dan ketika segala sesuatu sedang terjadi, situasi-situasi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, kita mulai berdoa dan ingat menunggu saatnya Tuhan untuk menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Saudara, memang Yesus sengaja datang terlambat. Yang pertama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang keempat. Saudaraku, Yesus memegang kendali atas hidup Lazarus. Tanpa Yesus datang di tempat di Betania di mana Lazarus terbaring sakit. Dari jarak yang jauh, pada saat itu Yesus ada di seberang sungai Yordan. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilometer untuk menuju ke Betania, rumah Lazarus, Maria dan Marta. Dari jarak yang jauh pun dia Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Dia cukup berfirman, maka Lazarus dapat disembuhkan. Tapi saudara lihat, Yesus sengaja berlambatan dalam ayat yang keempat, agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, dia tahu Lazarus sakit. Bahkan dalam ayat 14, ketika dia masih ada di seberang sungai Yordan, Yesus tahu bahwa Lazarus telah meninggal. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga tahu apa yang harus dia lakukan pada saat itu. Betania adalah wilayah Yudea. Dan di sana orang-orang Yahudi yang tinggal di situ sangat-sangat membenci Yesus, saudara-saudaraku. Mereka sangat membenci Yesus. Itu sebabnya murid-murid di dalam ayat yang ke-8 menegur Yesus. Dan ayat yang ke-10 malah Thomas berkata dengan pesimis, baik, oke, ayo kita berangkat mengikuti guru. Kita berangkat mengikuti guru kita supaya kita pun mati di sana bersama-sama dengan dia. Karena di sana orang-orang Yahudi menentang, membenci Yesus dan berusaha untuk membunuh Yesus pada saat itu. Tetapi justru saudara-saudara, di Betania lah Yesus akan pergi. Justru kebangkitan Lazarus harus terjadi di Betania. Dan di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Banyak orang melihat kemuliaan Allah. Dan kemudian di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-45, saudara perhatikan, banyak orang Yahudi juga percaya kepada Yesus setelah mereka melihat apa yang dia lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat saudara dan saya dalam pergumulan, jangan putus asa. Amin. Amin. Kuat. Tetapkan hati di dalam iman kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan punya rencana dan maksud baik. Sabarlah. Bersabarlah. Bersabarlah. Hingga hidupmu menjadi alat yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ketika saudara dalam pergumulan, saudara sedang menunggu-nunggu waktunya Tuhan untuk datang menghampiri saudara, ingat, Allah sedang bekerja
untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus menunda? Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Untuk apa? Agar kita belajar mempercayai Tuhan. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-15, syukur aku tidak hadir waktu itu, sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya adalah pelajaran hidup yang harus kita lewati setiap hari sepanjang hidup kita sampai nafas yang terakhir. Saudara, yang mengikat antara kita dengan Tuhan adalah iman. Tanpa iman, seorang pun tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita menjalani hidup ini dengan iman, percaya sepenuhnya. Percaya berarti menyerah total kepada Tuhan. Ada satu istilah pasrah bongkoan. Artinya percaya, berserah penuh apapun yang terjadi. Berserah kepada Tuhan. Belajar percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus kembali berkata kepada Marta, dia tegaskan, dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta, dia terombang-ambing. Sebentar dia percaya, sebentar dia kehilangan percaya, sebentar dia beriman, sebentar dia ragu. Dan Yesus kembali berkata, bukankah sudah kukatakan, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa Yesus sengaja berlambatan? Agar kemuliaan Allah dinyatakan. Namun ingat, sebentar lagi sebelum kemuliaan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, mari lewati hari hidup kita dengan iman, percaya kepada Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Saudaraku, Lazarus bangkit. Pelajaran ini, Lazarus bangkit. Ketika kita membaca ini, agar kita belajar percaya kepada Tuhan. Anak Yairus bangkit oleh karena percaya, karena iman. Abraham memiliki anak di usia tua ketika istrinya mandul, juga oleh karena iman. Saat kita kehilangan iman, kita kehilangan peluang melihat mujizat Tuhan. Namun saat kita hidup dengan iman, kita tidak jauh dari keajaiban Tuhan. Saudara, Markus 11 ayat 24. Mari kita percaya. Ketika kita berdoa, firman Allah mengajar kita berdoa dengan percaya bahwa seolah-olah kita telah menerimanya. Jangan hidup dengan hanya berdasarkan pandangan mata kita. Jangan hidup dengan hanya mengandalkan perasaan. Jangan hidup hanya dengan mengandalkan pikiran manusia. Tapi hidup dengan belajar percaya, beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, kenapa Yesus sengaja berlambatan? Saudaraku, Tuhan perlu waktu untuk membentuk karakter kita. Ketika saudara berdoa, saudara meminta sesuatu. Seperti Maria dan Marta menghubungi Yesus dalam kesempatan pertama. As soon as possible, Tuhan tolong datang, hampiri kami, tolong jamah Lazarus, agar Lazarus sembuh, agar Lazarus tetap hidup. Tapi Tuhan sengaja berlambatan, karena dia membutuhkan waktu untuk membentuk karakter di dalam saudara dan saya. Saudaraku, Marta sangat panik. Dia begitu sibuk. Nanti kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-20. Waktu Marta mendengar bahwa Yesus datang, segera dia berlari. Dia pergi mendapatkan Yesus. Dia begitu panik. Marta cenderung bertindak dengan emosi. Marta cenderung bertindak menurut akalnya. Dan ini sangat berbeda dengan seorang Maria. Kalau saudara membaca di dalam ayat Lukas pasal 10 ayat 39 sampai 40. Bagaimana pada waktu-waktu sebelumnya, kalau Yesus hadir di rumah mereka, di rumah Lazarus, Maria dan Marta di Betania, maka Maria duduk di bawah kaki Yesus. Dia dekat dengan Yesus.
Dia suka duduk di kaki Yesus. Maria mampu membagi waktu antara bekerja dan berusaha, kemudian membagi waktu juga untuk duduk, datang kepada Tuhan, duduk di kaki Yesus. Marta, gambaran dari tipe orang yang selalu berusaha, berupaya dengan kekuatan sendiri, sehingga kadang lupa untuk melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidupnya. Cenderung panik. Tetapi Maria sangat jauh berbeda karakternya. Maria seorang yang tenang, seorang perempuan yang lembut. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan hidupnya diubahkan, maka karakter sorgawi itu nyata di dalam Maria. Dia pernah menuangkan minyak di kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dan melapnya dengan rambutnya. Dia selalu ambil tempat di kaki Yesus. Dan dia selalu mendengar firman Allah. Dia berdoa. Dia dibentuk di bawah kaki Yesus. Karakternya diubahkan. Dia menjadi seorang yang tenang. Seorang yang penuh iman. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Seorang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah badai hidup. Gelombang hidup yang begitu keras dan menakutkan. Maria seorang yang tenang, yang selalu menantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini, ketika Yesus datang, Maria hanya ada di rumah. Dan waktu Maria mendengar bahwa Yesus datang, segera Maria lari dan menjumpai Yesus. Saudaraku, sikap Maria dan Marta saat jumpa Yesus sangat berbeda. Dalam ayat 21 Marta langsung menegur Yesus. Tapi dalam ayat yang ke-32 sampai 33, pertama-tama Maria tersungkur menyembah Yesus. Dan saudara tahu, sikap Maria inilah yang membuat hati Yesus berbelas kasihan. Bahkan Yesus menangis bersama dengan Maria dan semua orang yang menangis pada waktu itu. Saudara, Tuhan mau agar karakter kita bertumbuh di dalam Dia. Tenang jalani hidup. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Berhenti mengeluh, berhenti mengomel, berhenti menyalahkan Tuhan. Tekun sabar, lewati proses sampai saudara melihat kemuliaan Tuhan. Tekunlah dan teruslah menantikan Tuhan. Kenali Tuhan dan makin mengasihi Dia. Ayat terakhir dan kita akan berdoa. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, saat ini mungkin Tuhan sedang menunda waktunya. Tapi sabarlah. Nantikanlah Yesus. Dia pasti datang. Sabar tunggu waktunya Tuhan. Menunggu saatnya Tuhan. Mari tundukkan kepala, berdoa bersama dengan saya. Kami telah mendengar firman-Mu. Dan kami mengambil keputusan untuk mau tetap sabar menantikan campur tangan-Mu dalam hidup ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, yang berbeban berat, bermasalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, di dalam apapun juga, maka pagi ini kami tahu Engkau punya maksud yang baik di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami. Kami mau belajar taat sampai kami melihat kemuliaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa dalam hidup ini, agar biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Dan banyak orang memuliakan Engkau. Banyak orang datang dan percaya kepada Engkau. Oleh karena mereka melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya. Dan bentuklah kami Tuhan. Agar karakter-Mu, karakter Kristus ada di dalam kami. Kami tidak menjadi orang yang mudah mengeluh. Orang yang panik. Orang yang selalu bersungut-sungut. Orang-orang yang selalu menyalahkan Tuhan. Tapi biarlah ketenangan dari Allah itu ada di dalam kami. Dan kami terus menjalani proses ini dengan setia, dengan taat kepada Tuhan. Dan tetap mengasihi Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat. Berkati gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan. Seluruh diaken, seluruh pelayan aktivis. Bahkan jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Kasih karunia Allah ada di atas mereka. Roh yang kuat, penuh iman, sabar menanti Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati presiden, jajaran menteri, berkati provinsi, berkati kota kami, bahkan berkati Indonesia dalam nama Yesus. Berkati para medis yang sedang berjuang untuk membantu orang-orang yang sakit, khususnya pasien COVID. Kami percaya bil Yesus bagi orang yang mengasihi Yesus akan mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Cukupkanlah semua keperluan kebutuhan kami. Kami minta dan kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas di hari yang diberkati. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.